Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang kelemahan dari diri kita itu terkadang adalah kita itu jadi orang yang gak tegaan, ataupun kita itu neriman, diperlakukan apa aja dengan orang lain itu kita bisa menerima, gampang memaafkan. Sebenarnya jadi orang yang pemaaf itu bagus banget. Artinya apa? Kita itu bisa mengampuni orang lain, tapi terkadang banyak hal yang kita udah memaafin nih, jadi perbuatan jahatnya itu nggak perlu dihukum. Ini yang salah. Seharusnya apa? Ya, kita memaafkan, kita memilih damai, tapi jalur hukum itu juga perlu. Jadi ketika banyak sekali nih kasus-kasus kriminal, apalagi yang menyangkut anak-anak, itu banyak yang berakhir dengan damai ataupun diganti dengan uang. Itu suatu kesalahan besar. Kenapa? Karena itu nggak mendidik anak-anak. Banyak sekali orang tua yang rela melakukan apapun asal anaknya itu nggak kenapa-napa. Padahal anak itu perlu belajar tanggung jawab, perlu belajar dari kesalahannya. Kalau salah itu ya dihukum. Orang-orang tua zaman dulu seperti itu. Kalau kita salah ya pasti dipukul atau dimarahi atau sampai diikat. Aku juga pernah ngalamin yang seperti itu. Tapi aku gak berdendam sama orang tua. Karena apa? Karena ternyata itu ngajarin kita bahwa kalau kita berbuat salah, kita itu akan dihukum. Sampai sekarang kita akan selalu ingat, ketika kita melakukan kesalahan akan ada hukuman yang setimpal ataupun karma dari perbuatan itu yang nggak diterapkan oleh orang tua zaman sekarang. Makanya banyak kasus kriminal yang terjadi pada anak-anak itu berakhir dengan bebas, dan anak itu akan menjadi besar kepala, akan berpikir, selama aku itu belum dewasa, ketika aku melakukan kejahatan itu akan diampuni, ataupun orang tuaku itu akan melakukan apa aja asalkan aku gak masuk penjara. Anak-anak akan berpikiran seperti itu. Berarti apa? Kita yang menjerumuskan anak-anak itu ke kehancuran. Ini kenapa banyak tawuran, banyak klitih, anak-anak yang jadi nakal. Karena apa? Karena orang tuanya yang memanjakan, merajakan atau meratukan anak-anaknya, sehingga anak itu nggak punya kepribadian, nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Berbeda dengan orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu, apalagi kalau orang tua kita itu nggak punya, kita itu diajarkan mandiri. Kalau orang Jawa dulu ya cari melinjo, dijual buat jajan. Kalau sekarang anak zaman sekarang, sampai dia punya anak, punya cucu, masih ngeledot orang tua, gak punya mandiri sama sekali. Terus kalau orang tuanya udah mati, bagaimana anaknya bisa mandiri? Yang kita wariskan ke anak-anak itu bukan hanya berupa harta, tapi lebih ke ilmu atau ajaran kita yang bisa membuat anak kita itu jadi orang. Ini kelemahan kita, apalagi kita orang Jawa, nggak tegaan. Dia apa-apain orang ya diem aja, cuman sambat Gusti Allah sing bales. Jadi kelemahan itu lama-lama menjadi apa? Menjadi kebodohan yang mendarah daging, yang jadi budaya. Kalau setiap kejahatan bisa diselesaikan dengan cara damai ataupun dengan cuma kata maaf, kejahatan itu akan merajalela. Karena bagi pelaku nggak akan ada efek jerah, dan mereka nggak akan mengakui kesalahannya. Banyak sekali pelaku dari kriminal, entah koruptor, pembunuh, itu ketika selesai melakukannya bukan dengan
raut penyesalan ataupun dengan menyadari, oh aku udah melakukan kesalahan besar, minta maaf. Banyak yang malah senyum-senyum ketika ada wartawan, ketika ada video, ada foto, malah bangga kayak selebriti. Ini yang keliru dari masyarakat kita. Orang kalau melakukan kesalahan pasti malu, tapi enggak. Malah banyak dari pelaku, misalnya pembunuh ataupun koruptor, itu ketika ditangkap malah baik-baik, malah seperti orang nggak berdosa. Urat malunya udah putus. Bayangin aja, pelaku dari kejahatan, dari raut mukanya malah gembira, malah senyum-senyum, nggak ada rasa penyesalan dengan atas perbuatannya. Ini kenapa koruptor di Indonesia itu malah menjamur kayak penyakit, karena mereka nggak ada efek jerahnya. Bagi mereka ketika dia korupsi, ketangkap, malah jadi artis, diberitakan kemana-mana, uangnya tetap utuh, bisa sampai 7 turunan. Kalau udah gitu nggak ada rasa penyesalan, paling dipenjara setahun 2 tahun selesai. Tapi uang hasil korup itu terjamin bisa untuk 7 turunan. Nanti lepas dari penjara dia bisa nyalon wakil rakyat lagi. Ini yang rusak dari hukum Indonesia, rusak dari moralnya. Ketika melakukan kejahatan, bukannya menyesal, menyadari kesalahannya, malah seperti selebritis bangga. Dan kita yang orang biasa cuma bisa apa? Ngelos dodo. Ini kelemahan dari kita orang Jawa itu apa? Nggak tegaan, gampang memaafkan. Jadi ketika kita itu dimanfaatkan sama orang lain, kita dibodohi sama orang lain, ya kita cuma bisa diem, karena kita nggak pengen mengubah nasib. Ini kelemahan kita yang paling fatal, ketika apa? Nggak tegaan, sehingga logika itu nggak dipakai. Sama sore dan sampai jumpa.